Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara rutinan Jejak Islam untuk Bangsa yaitu Ngobras atau Ngobrol Bareng Sejarah, di mana melalui forum ini kami dari komunitas Jejak Islam untuk Bangsa berupaya menghadirkan kembali sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia ini khususnya yang mana secara umum memang masih sangat tertinggal ya, tertinggal dalam arti apa yang ada tidak diungkap, apa yang sudah terungkap pun kurang tersampaikan kepada masyarakat. Melalui Ngobras ini, JIB berupaya menghadirkan itu semua sebagai bentuk tanggung jawab kami menghadirkan sejarah yang berimbang ya. Insya Allah pada Sabtu pagi yang cerah ini kita akan menyimak materi dari Kang Rizky Lesus ya. Beliau ini adalah salah satu founder dari Jejak Islam untuk Bangsa yang juga baru menyelesaikan magister ilmu sejarah ya di apa di Universitas Pajajaran. Nah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah akar gerakan dakwah kampus. Jadi saya juga dulu waktu mempelajari mengenai hal ini tidak menyangka ternyata terkenalnya masjid-masjid besar di berbagai kampus atau ada gerakan-gerakan dakwah di kampus itu ternyata memiliki akar yang sangat kuat ya kepada gerakan-gerakan Islam sebelumnya, terutama di era awal kemerdekaan. Karena dari gerakan para tokoh Islam inilah muncul dakwah-dakwah di berbagai lingkungan. Khususnya mungkin kalau setelah Muhammad Nasir sendiri menggaungkan benteng masyarakat itu ada tiga ya, ada masjid, ada pesantren, dan ada kampus. Nah, dari situlah berbagai macam lini kader beliau diterjunkan. Ada yang di pesantrennya, ada yang di masjidnya, ada yang di kampus-kampusnya. Dan gerakan ini menjelma menjadi gerakan yang begitu terkenal, yang hingga saat ini sering kita kenal sebagai ya gerakan dakwah kampus atau fenomena dakwah kampus ya. Nah, baik, itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kita silakan kepada Kang Rizky menyampaikan materinya. Silakan, Kang. Ya, hatur nuhun Kang Fahri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Suara saya jelas nggak Kang Fahri? Jelas Iya, ya Kang? jelas, jelas. Oh ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di acara ngobras ya kali ini. Sebentar. Alhamdulillah sudah ada 27 orang ya yang bergabung buat diskusi kita atau ngobrol kita ya terkait sejarah dakwah kampus, karena ini tema yang sangat menarik ya. Beberapa waktu lalu saya dikirimin berita tuh di Republika, judulnya itu dakwah kampus ini apa yang sedang menurun ya. Terus di beberapa teman-teman di Twitter misalkan ada yang curhat di kampusnya itu sekarang harus izin lah misalkan untuk ngadain apa kegiatan dan sebagainya gitu. Jadi di salah satu media tadi Republika mengangkat misalkan di beberapa kampus ya. Di Depok itu salah satu kampus di Depok misalkan
mengalami ini ya, kegiatan masjid kampusnya berkurang gitu ya. Itu ada beritanya gitu ya. Nah ini membuat kita ini mencoba ini ya apa supaya sebetulnya dakwah kampus itu dulu kayak gimana gitu ya, dan awalnya gimana sih gitu ya. Nah mungkin saya pengen nanya ke teman-teman ini, kayaknya anak-anak ini ya aktivis dakwah kampus atau dari mana nih, dari macam-macam kampus ya kayaknya ya. eh kalau kalau yang kepikiran dakwah kampus itu kira-kira bisa diketik atau disebutkan tokohnya itu siapa sih kira-kira? Ada yang pernah baca nggak misalkan kalau ngomongin dakwah kampus itu siapa ininya? Tokoh-tokohnya itu siapa saja gitu ya? Awalnya siapa aja gitu ya? Ini ada yang ngetik ya, Abah Rohmat sama Razita Nadra, Bang Imat ya, Bang Imat. Nah, ada lagi nggak, siapa lagi coba kalau kalau dengar dakwah kampus gitu ya? Ini Muhammad Nasir tadi ya disebut, Kang Fahri tadi ya sempat eh, salah satu pilar dari kampus ya, Nasir. Nah, ini ada Ismail Nusanto gitu ya yang menulis gitu ya. Siapa lagi nih? Ada lagi? Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, tadi ada Bang Imat, terus Muhammad Nasir. Nah, kita lihat sambil saya share ya, tadi sambil ngobrol, kelihatan nggak nih? Ya, jadi ini yang coba kita eh, diskusikan ya hari ini, karena tadi disebut misalkan Nasir ya, Muhammad Nasir sama Bang Imat gitu ya. Nah, nama Bang Imat itu muncul gitu ya. Nah, Bang Imat itu siapa gitu kan? Atau Pak Nasir itu di kampus itu seperti apa sih ininya? Perannya di mana gitu, kapan gitu ya. Nah, ini yang kita diskusikan karena menurut Yudi Latif itu gerakan dakwah kampus ya di disertasinya itu apa Kang Fari judulnya itu? Genealogi ini ya, Muslim Genealogi Muslim. ya, di disertasinya bahwa eh, fenomena Hmm. gerakan dakwah kampus ini menjadi salah satu ini apa? Fenomena penting dalam perjalanan sejarah Indonesia ya, yaitu dengan lahirnya masjid kampus pertama di Indonesia itu Masjid Salman ITB gitu ya. Eh, tapi sebelum Salman ada, dibangun tahun 64 dan beres tahun 72, itu ada sebetulnya proses di belakangnya. Nah, ini yang kita pengen diskusikan, kita ngobrol akar dakwah kampus gitu ya, di kampus sampai nanti jadi sebuah masjid ya, Masjid Salman gitu ya. Dan dari Masjid Salman ini dakwah kampus itu nanti menyebar gitu ya. Ini ada di intelijensia Muslim dan kuasa ya tadi. Uh, Kang Fahri nih menulis gitu ya di sana. Nah, jadi di sana disebutkan nanti di disertasinya Yudi Latif itu dari Salman itu muncul gitu ya, gerakan-gerakan di Jogja nanti gitu. Ada Kunto Wijoyo misalkan gitu ya. Terus di Bogor ada Didin Hafidudin gitu ya. Terus macam-macam gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi sebelum Salman ada itu kita tarik gitu ya. Awalnya gimana sih gitu ya. Jadi fenomena hadirnya Masjid Salman ITB itu sebagai masjid kampus pertama itu dianggap sebagai satu fenomena bersejarah ya, karena itu adalah masjid di kampus sekuler gitu ya, di kampus umum gitu ya, dan dari sanalah mulai gerakan dakwah kampus merebak sampai nanti kalau ditarik ke misalkan penelitiannya Burhanuddin Muhtadi itu sampai nanti sampai sekarang gitu ya, ada gerakan tarbiyah dan turun sampai lembaga FSLDK gitu ya, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus, LDK dan sebagainya gitu ya. Tapi itu belakangan gitu ya. Yang kita bahas di sini ini bahkan sebelum ada Masjid Salman ya. Sebelum tahun 65 ketika Masjid Salman dibangun gitu ya. Nah, dari mana sih gitu ya awalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang menarik gitu ya bahwa
gerakan pemuda Islam gitu ya di Indonesia gitu ya, atau mahasiswa gitu ya, atau kampus gitu ya, ini sudah ada menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi kampus ini yang menarik ya, kampus Islam pertama di Indonesia apa teman-teman kira-kira? Ada yang ini enggak? Nah ini kampusnya nih, ini fotonya nih. Ini gedung kampus pertama ya di kampus Islam pertama di Indonesia gitu ya. Nah ada yang menyebut UII gitu ya. Nah jadi ini menarik gitu ya. Jadi gerakan pemuda Islam itu atau gerakan pemuda kan sudah muncul ya di awal abad ke-20. Para pemuda itu kan tahun 28 ada Kongres Pemuda kedua gitu ya. Itu dihadiri juga tokoh-tokoh Islam di sana yang masih pada pemuda gitu ya. Jadi para pemuda ini berkumpul di sana gitu ya. Nah, tokoh-tokoh Islam nanti menjelang kemerdekaan mereka sudah menjadi mulai tokoh-tokoh gitu ya, mulai di pergerakan. Nah, mereka sebelum kemerdekaan ya, sebelum tahun Agustus 45, ormas Islam itu kan berkumpul di MIAI, ini gedungnya gitu ya, di Jalan Teguh Umar nomor 1 kalau sekarang, Majelis Islam A'la Indonesia gitu ya. Ini gabungan Federasi Ormas-Ormas Islam, dibentuk tahun 37 gitu ya. Ketuanya itu Kiai Haji Wahid Hasyim gitu ya, dari Nahdlatul Ulama. Nah, anggotanya tadi ada Muhammadiyah gitu ya, dan ormas-ormas Islam gitu ya. Ada dari Sarekat Islam ya, atau PSI waktu itu ya, dan sebagainya, itu bergabung di MIAI gitu ya. Nah, di zaman Jepang nanti MIAI ini dibubarkan gitu ya, dilarang. Tapi Jepang atau para ulama waktu itu membentuk namanya Majelis Syuro Muslimin gitu ya, atau Masyumi gitu ya. Ini juga sebagai kepanjangan tangan dari MIAI gitu ya, yang merupakan gabungan atau federasi ormas-ormas Islam ya, tokoh-tokoh Islam yang diketuai oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari gitu ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini menjadi ketua Masyumi gitu ya. Nah, Masyumi ini mempunyai program-program gitu ya. Jadi ada membuat program gitu ya. Program-program salah satunya gitu ya, yaitu misalkan membuat pasukan umat Islam yang disepakati waktu itu namanya Hizbullah teman-teman ya. Jadi ini menarik gitu ya. Ada buku judulnya Di Sekitar Lahirnya Republik, tulisan Pak Anwar Haryono dan Lukman Hakim gitu ya. Bagaimana peran tokoh-tokoh pemuda Islam gitu ya di sekitar proklamasi kemerdekaan gitu ya. Jadi Masyumi ini punya 2 keputusan gitu ya. Pertama, membentuk laskar bersenjata namanya Hizbullah gitu ya. Nah, ini langsung dihadiri tokoh-tokoh Islam waktu itu, di pembukaannya di Cibarusah gitu ya. Jadi sekitar 500 ulama ini bergabung dari berbagai daerah ya, untuk menjadi pasukan laskar bersenjata gitu ya, Hizbullah. Yang kedua, mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam ya, atau STI gitu ya. Jadi sebelum merdeka, tokoh-tokoh Islam itu membentuk STI gitu ya. Nah, siapa yang membentuk STI ini gitu ya? Pertama adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, terdiri dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Wahid Hasyim, Kiai Maskur gitu ya, Zainul Arifin gitu ya, dan sebagainya. Lalu dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Farid Ma'ruf, Abdul Mukti, banyak ya, Yunus Anis dan sebagainya. Lalu dari PUI gitu ada Kiai Abdul Halim gitu ya, Kiai Junaidi Mansur ya. Nah, tokoh-tokoh ini membentuk Sekolah Tinggi Islam ya. Nah, dibentuklah Badan Perencanaan STI gitu ya, dengan susunan ketuanya adalah Pak Muhammad Hatta langsung gitu ya. Wakil ketuanya Mr. Suwandi, sekretarisnya Ahmad Ramali ya, dokter ini.
Lalu anggotanya ada Kiai Wahid Hashim, Kiai Fatur Rahman Kafrawi, Kiai Abdul Kahar Muzakir. Jadi ini tokoh-tokoh Islam kita di Masyumi itu membentuk STI gitu ya. Yang nanti tahun 47 STI ini Sekolah Tinggi Islam ini berubah menjadi UI namanya, Universitas Islam Indonesia gitu ya. Nah, ketika STI didirikan di Jakarta, ini menarik gitu ya, karena yang mengisi kuliahnya itu tokoh-tokoh nasional tadi. Nah, jadi kuliahnya digabungkan ya kurikulumnya antara kurikulum Islam dan pelajaran umum ya. Jadi ini adalah kampus pertama yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh nasional gitu ya. Dan diberitakan ya di tahun 45 ini adalah salah satu kampus yang kampus Islam pertama berarti di Indonesia ya. Dan dalam perjalanannya gitu ya disusunlah Badan Wakaf STI gitu ya dari berbagai macam kalangan gitu ya. Di sini tokoh-tokohnya banyak ya, ada Dr. Sukiman masuk gitu ya. Lalu Kiai Ahmad Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo gitu ya. Lalu ada Dewan Pengurus ya, Dewan Pengurus STI, ketuanya tadi Muhammad Hatta gitu ya. Lalu sekretarisnya Muhammad Nasir. Nah, Muhammad Nasir itu masuk ke sini gitu ya. Di tahun 45 sudah menjadi sekretaris Dewan Pengurus Sekolah Tinggi Islam gitu ya. Dan rektornya adalah Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Jadi teman-teman UII ini pas masuk UII mungkin sudah tahu gitu ya, diceritakan bahwa pendirinya adalah Kiai Abdul Kahar Muzakir, ya, salah satu perumus Pancasila gitu ya, anggota tim 9. Nah, tapi rektor pertama itu Kiai Abdul Kahar Muzakir, tapi tadi dalam keterlibatannya melibatkan seluruh ya hampir seluruh elemen tokoh nasional gitu ya. Jadi misalkan ada pelajaran bahasa Jawa yaitu yang ngajarnya Profesor Purbo Caroko misalkan ya. Jadi ini menarik ya kampus ini gitu ya di STI ini gitu ya. Dan ini peresmiannya di Gedung Masyumi. Jadi kuliahnya di kantor Masyumi sini. Di gedung yang dulunya Gedung Miai gitu ya. Diresmikan tanggal 27 Rajab 1364 ya atau tahun 8 Juli 1945 ya. Jadi 40 hari kira-kira sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi umat Islam Indonesia sudah memiliki kampus gitu ya di sini gitu ya. Dan dalam kuliahnya di sini gitu ya. Kuliah di Jakarta gitu ya. Nggak lama sih karena tahun 46 hijrah ya. Pemerintah Indonesia hijrah ke Yogyakarta termasuk STI ini juga hijrah gitu ya. Nah, dalam mengisi ini ya, kuliah di sini, tokoh-tokoh Islam dari Kiai Wahid Hashim, terus Nasir ya sebagai sekretaris Dewan Kurator gitu ya. Tokoh-tokoh Islam itu terlibat dalam pendiriannya. Lalu para mahasiswanya gitu ya, para mahasiswanya ini nginapnya namanya di Balai Muslimin gitu ya, di Balai Muslimin dan membentuk namanya GPII di sini. Beberapa mahasiswa STI gitu ya. Gerakan Pemuda Islam Indonesia gitu ya. Nah, nanti ketika STI ini pindah ke Yogyakarta gitu ya, seiring dengan pindahnya pemerintahan ya dari Jakarta ke Yogyakarta, seorang mahasiswa STI ini gitu ya, atau UII nanti ya di tahun 47, mahasiswa awal ya, namanya Lafran Fane gitu, itu juga terlibat ya dalam mendirikan organisasi ya namanya HMI gitu ya. Yang juga pengurusnya orang-orang GPI kebanyakan gitu ya di awal masa kemerdekaan ya, revolusi kemerdekaan. Jadi tahun 47 didirikan HMI ya oleh teman-teman di Yogyakarta. Nah, dari sinilah apa ya, gerakan pemuda ini menyebar gitu ya. Jadi tadi kaitannya bisa sampai di Bandung gimana sih gitu ya, sampai masjid kampus pertama di Salman itu seperti apa gitu ya, dari Jogja
ke Bandung gitu ya. Nah, sebelum itu kita perlu melihat mungkin ya di awal kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi sebetulnya Belanda itu ingin membuat kampus gabungan ya. Jadi tahun 1920 Belanda membuat kampus teknik ya di Bandung, TH ya namanya. Waktu itu terus di hukum ya di Jakarta. Lalu tahun 40 di Bogor tentang pertanian gitu ya. Nah, tahun 41 itu akan dibuat sebetulnya kampus gabungan Universitas van Nederland Indies gitu. Jadi gabungan Universitas Hindia Belanda itu akan dibangun, tapi Jepang itu keburu datang gitu ya, dan mengambil alih kampus-kampus yang sudah ada di Hindia Belanda waktu itu gitu ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri kampus pertama adalah STI tadi gitu ya, Sekolah Tinggi Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasional gitu ya. Selain itu ada juga kampus-kampus yang sudah didirikan pemerintah penjajah Belanda waktu itu di Indonesia gitu ya. Dan itu tersebar gitu ya di beberapa kampus gitu ya. Salah satunya adalah di Bandung, lalu ada di Bogor tadi, lalu di Jakarta ya. Nah, ketika di pemerintah Belanda itu kalah tadi ya, diambil alih Jepang, misalkan jadi kedokterannya diambil oleh Jepang, lalu tekniknya juga diambil oleh Jepang gitu ya. Nah, ketika Jepang terusir, maka prosesnya itu diambil alih kembali oleh Nika ya. Jadi Nika itu dia datang gitu ya ke Indonesia gitu ya, yaitu Netherlands Indie Civil Administrative gitu. Jadi sebelum resmi Belanda kembali gitu ya, jadi diserahkan ke Nika. Nah, di tahun 46 kampus-kampus ini tadi yang diambil alih oleh Jepang diambil lagi gitu ya. Dan digabungkan menjadi Noord Universiteit van Nederlands Indie ya. Jadi Universitas Darurat Hindia Belanda gitu ya. Jadi tahun 46 kampus-kampus ini secara administratif dirapihkan kembali gitu ya oleh pemerintah sipil Hindia Belanda atau NIKA gitu ya. Di tahun 46 gitu ya. Nah, sejak saat itu dibuka kembali kampus-kampus itu di tahun 46 gitu ya. Misalkan kalau di Bandung itu fakultas tekniknya gitu ya. Universitas tadi ya, Not University gitu ya, Universitas Darurat gitu ya. Nah, nanti baru di tahun 47 si Not University berganti gitu ya. Udah nggak darurat lagi gitu ya. Menjadi Universitas Van Indonesia gitu ya. Jadi sudah UVI namanya itu gitu ya. Ini menarik karena nama Indonesia itu sudah dipakai di tahun 47, padahal tahun 46 masih pakai Netherlands Indie gitu ya, Hindia Belanda gitu ya. Jadi nama Universitas Van Indonesia ini tahun 47 sudah dipakai gitu ya. Dan nanti dibagi gitu ya, dibagi per wilayah gitu ya. Seperti misalkan kalau di Fakultas Teknik ya, itu di Bandung gitu ya. Lalu tentang hukum itu di Jakarta ya. Lalu ada di Yogyakarta juga ada gitu ya. Ada beberapa gitu. Nanti kita lihat pengumumannya gitu ya. Nah, jadi baru tanggal 12 Maret 47 UFI diresmikan gitu ya. Sebagai kelanjutan Noord Universiteit van Nederlands Indie gitu ya. Nah, jadi tahun 47 dirapihkan itu ya administrasinya gitu ya. Jadi sudah ada brosur iklan sebetulnya dari tahun 47 gitu ya. Nah, cuman saya dapat tahun 48 itu dibuka pengumumannya gitu ya. Jadi Belanda itu membuka kampus gitu ya. Tahun 47 masih sangat sedikit pesertanya gitu ya. Nah, tahun 48 Belanda itu mengumumkan ini di harian The Lokomotif gitu ya. Jadi di beberapa media itu dibuka kampusnya gitu ya.
Jadi ini menarik gitu ya, bagaimana tahun ajar 48-49 di Universitas Indonesia ini dibuka gitu ya. Ini bisa dilihat gitu ya, bahwa Universitas Van Indonesia memiliki beberapa fakultas gitu ya. Di sini disebutkan Fakultas Kedokteran di Surabaya gitu ya di sini. Lalu Fakultas Ekonomi di Makassar, Fakultas Ilmu Pertanian dan Ilmu Kedokteran di Bogor, Fakultas Kedokteran di Salemba, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial di Batavia ya waktu itu, Fakultas Teknik dan Ilmu Alam, Balai Kursus Pendidikan Jasmani dan Balai Pendidikan Guru Gambar di Bandung gitu ya. Di sini disebutkan gitu ya, for the Fakulten van Technische Wetenschap and Exact Wetenschap, jadi teknik dan sains gitu ya. Terus ini ya apa, di Der Technische Hochschulweg 10 gitu ya, di Bandung, di jalan Hochschul ya di Bandung, itu didirikan fakultas tadi ya, teknik dan juga balai guru gambar. Lalu fakultas-fakultas ini tadi gitu ya, tersebar ya di berbagai daerah, dibuka gitu ya. Dan biayanya itu 300 gulden ya di sini untuk daftar. Jadi daftarnya bayar biayanya cuma segitu dan membawa dua pas foto sudah lulus ujian diploma pendidikan menengah. Jadi yang sudah lulus SMA ini dia bisa daftar. Nah ini kampus-kampus awal di Indonesia gitu. Jadi nggak kebayang ya seperti sekarang gitu ya. Jadi pengumumannya aja pakai bahasa Belanda gitu ya. Dan yang bisa masuk kampus itu pasti sangat sedikit. Kenapa? Karena di sini ditulis ya, Het Verschillende College 300 gulden di sini gitu ya. Dan harus sudah lulus ini diploma ya, Middelbar apa sekolah menengah gitu ya. Harus sudah lulus mungkin AMS gitu ya, SMA gitu ya. Nah itu orang yang sudah lulus SMA saat itu sangat jarang sekali gitu ya. Nah makanya di Indonesia gitu ya, ini datanya gitu ya, bahwa ketika diumumkan ini orang pribumi yang daftar itu sedikit gitu ya. Nah ini saya penelitian tentang ini ya, salah satu tokoh. Kenapa nanti diambil tahun 48 gitu ya? Karena tadi ini ada tokoh tadi yang disebutkan gitu ya. Atau sebetulnya tidak disebutkan tadi ya. Tokoh dakwah kampus itu kalau kepikiran mungkin Bang Imat ya yang terpikir gitu ya. Tapi sebetulnya jauh lebih sebelum itu ya, Bang Imat itu baru masuk ke Bandung itu tahun 53 gitu ya. Nah, sebelum itu kampus-kampus itu masih Belanda gitu ya. Kelola oleh Belanda gitu. Nah, ini kita bisa lihat tahun 47 itu 315 orang gitu ya yang masuk ke Universitas van Indonesia, Fakultas van Technische Wetenschap gitu ya di Bandung. Nah, komposisinya itu menarik gitu ya. Jadi 67% itu orang Tionghoa gitu ya. Kalau kita baca list nanti ada daftarnya gitu ya. Itu orang Tionghoa yang banyak masuk fakultas gitu ya. Kampus-kampus di Indonesia gitu ya. Sisanya orang Eropa gitu ya. Baru orang pribumi itu sangat sedikit sekali gitu ya. 9,8% gitu. Baru tahun 49 nanti 49 kan sudah masa ini ya, masa-masa menjelang serah terima ya, keris gitu ya. Itu mulai banyak gitu ya, orang Indonesia, tapi masih lebih sedikit dari orang Tionghoa gitu. Jadi memang di kampus-kampus ini, baik yang di Jakarta, di Bandung dan sebagainya itu masih banyak sekali orang Tionghoa dan orang Eropa gitu. Jadi di tahun 45 sampai 49 itu kan masa revolusi kemerdekaan, revolusi fisik gitu ya. Nah,
Seperti itu. Jadi syarat daftarnya kan dia harus lulus sekolah menengah gitu ya. Nah, yang lulus sekolah menengah itu sangat sedikit sekali di sana gitu ya, yang bisa masuk ke kampus gitu ya. Nah, kalau tokoh-tokoh kita kan kayak Soekarno dia bisa masuk tuh di tahun 20 ke Technische Hogeschool itu gitu ya. Dan orang kayak Soekarno kan sangat sedikit gitu ya. Yang Mr. Inderrechten itu dikit, yang jadi dokter juga sedikit gitu ya. Nah, ini di Indonesia akhirnya dibuka gitu ya. Nah, yang lulusan datanya itu sangat sedikit sekali orang pribumi ya. Bahkan tahun 48 kalau dari 300 anggaplah 400 atau 500 orang itu 9,8%-nya itu kan hampir 50 orang berarti ya. Hanya 50 orang Indonesia dari 500 orang yang daftar di fakultas teknik ini gitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang menarik. Nah, yang menarik itu ada 2 orang kakak beradik gitu ya. Yang pernah kuliah di Jogja dari kita tahu gitu ya. Yang pernah mengalami masa proklamasi itu di Jogja gitu ya. Itu masuk ke sekolah teknik di sini gitu ya, di Bandung gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kondisinya itu dosennya mayoritas orang Belanda gitu di kampus-kampus umum di Indonesia karena didirikan oleh Belanda ya. Yang didirikan oleh tokoh-tokoh kita yaitu STI tadi, Sekolah Tinggi Islam gitu ya. Dan menjadi Universitas Islam Indonesia UII sekarang itu gitu ya. Di bawah Yayasan Badan Wakaf UII gitu ya. Nah, ini kalau mau masuk kampus itu budaya barat sangat kental gitu ya. Terus jelas nggak ada masjid di kampus ya. Terus nggak ada tempat sholat juga gitu. Mau sholat juga nggak ada gitu ya. Terus pelajaran agama juga ya nggak ada gitu kan. Yang ada itu ya di pesantren gitu kan. Kampus umum yang pertama ada pelajaran agama, tapi itu kampus Islam ya di STI tadi gitu ya. Lalu karena pribuminya cuma sedikit gitu ya. Dan yang sholat tentu saja sangat sedikit gitu ya. Dan ibadah merupakan hal aneh. Nanti kita lihat gitu ya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi di antara tokoh-tokoh awal gerakan dakwah kampus adalah 2 nama orang ini gitu ya. Jadi di tahun 48 seorang mahasiswa ya tadinya mahasiswa STI Sekolah Tinggi Islam tadi di Yogyakarta namanya Ahmad Sadali ya teman-teman. Beliau tidak melanjutkan sekolahnya di STI gitu ya. Tapi beliau melanjutkan ke Bandung di tahun 48 masuk ke Tekenlaren tadi ya. Yaitu Balai Universitas Guru Gambar. Jadi masuk ke sekolah gambar di Bandung gitu ya. Di bulan Juli ya di tahun 48. Beliau adalah pejuang yang dengan lukisan-lukisannya karena senang gambar dari kecil. Asli Garut ya. Sekolah SMA-nya di Yogyakarta. Nah, ini Ahmad Sadali ya ini. Ini Ahmad Sadali gitu ya. Dan ini Ahmad Nu'man adiknya. Ya. Ini tahun 43 sampai 41 42 ya zaman Jepang beliau sekolah di Mualimin di Yogyakarta gitu ya. Dan bareng di Yogyakarta. Jadi ini kaitannya gitu ya. Bagaimana dari STI gitu ya bisa menyebar tokoh-tokohnya karena tidak semua orang melanjutkan sekolah di STI teman-teman. Jadi banyak yang berhenti gitu ya. Karena ini masa-masa revolusi tadi gitu ya. Nah, Ahmad Sadali dia kuliah di Bandung, senang gambar gitu ya. Ahmad Nukman pun senang gambar gitu ya. Jadi keluarganya adalah keluarga seniman, mereka berdua adalah putra dari Haji Jamhari. Haji Jamhari ini adalah pendiri Muhammadiyah di Jawa Barat. Ya. Jadi Muhammadiyah pertama cabang Garut didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Garut ya, tahun 1922 gitu ya. Di Garut
oleh ayahnya Ahmad Nu'man dan Ahmad Sadali gitu ya. Nah, Haji Jamhari ini bertemu dengan tokoh-tokoh Islam ya, seperti Kiai Ahmad Dahlan, host Cokro Aminoto ya. Jadi host Cokro Aminoto itu kalau ke Garut itu nginep di kediaman dua orang ini ya, ayahnya mereka ya, Haji Jamhari gitu ya. Dan mereka adalah keluarga seniman ya, dari kecil karena Haji Jamhari ini adalah pebisnis batik sama seperti Haji Samanhudi gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan jualan batik gitu ya, Ki Bagus Hadikusumo gitu ya. Nah, dua orang ini kuliah di Bandung gitu ya, teman-teman. Karena di Bandung baru dibuka jurusan Balai uh, Guru Gambar tadi ya, di tahun 47-48. Nah, Ahmad Nu'man sebetulnya ingin masuk ke arsitektur gitu ya, tapi belum ada gitu ya. Nah, beliau sekolah di Jakarta dan Ahmad Sadali lebih dulu masuk ya. Nah, baru diminta juga mengikuti jejaknya, masuk ke teknik sipil. Jadi jurusan civil engineering di tahun 48 gitu ya. Nah, jadi 48 ini dua orang ini datang ke Bandung kuliah di Universitas Van Indonesia ya. Belum ada ITB waktu itu gitu. ITB baru ada tahun 59, 11 tahun kemudian gitu ya. Jadi dua orang inilah sebagai dua orang yang dididik taat ya, dalam keluarga taat, yaitu keluarga Muhammadiyah ya. Kakaknya itu Sarjono itu anak pertama Haji Jamhari, tokoh Muhammadiyah di Garut ya. Lalu ada AS Bandi Samsudin ya, dari 13 bersaudara ya. Ini keluarganya mayoritas di Muhammadiyah. Lalu sekolahnya di Sekolah Muhammadiyah Amanuman di Yogyakarta ya, di tingkat SMA di Muhammadiyah. Nah, setelah SMP SMA ya, Muhammadiyah, lalu setelah lulus sekolah menengah ya kuliah di Bandung ya, di UUFI ini, Universitas Van Indonesia. Dan sebagai seorang Muslim yang taat gitu ya, mereka harus sholat Jumat ya nggak? Ya. Jadi setiap hari Jumat di kampus itu mereka harus mengalami ini apa? Mengalami apa ya? Harus mencari masjid gitu ya teman-teman, supaya bisa sholat Jumat. Nah, ini sebagai ini ya, sebagai gambaran. Tadi di kampus itu tidak ada orang Islam, itu sangat jarang sekali gitu ya. Nah, di kampus itu mereka tinggal di asrama ya, di asrama. Dan kalau sholat itu di asrama, jadi nggak ada masjid ya. Sholat 5 waktu itu di asrama, di depan kampus ITB sekarang namanya. Itu ada gedung-gedung apa rumah-rumah tua itu. Nah, di sana mereka tinggal gitu ya. Nah, dua orang ini saya dapat rekaman suaranya gitu ya. Jadi ketika masuk dua orang ini di kampus, mereka merasa hanya dua orang sini ini saja yang beragama Islam. Karena sisanya gitu ya, orang Islam yang ada di sana pun tidak melakukan sholat. Jadi ini sangat menarik gitu bagaimana dua orang ini hadir gitu ya dari Yogyakarta terus ke Bandung gitu ya, dan merasakan keresahan di sana ya. Di tahun 48 sudah merasakan keresahan gitu ya. Jadi sholat itu akhirnya harus mencari masjid yang jumlahnya sangat jauh gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini kita ambil kutipan-kutipannya gitu ya. Ini Ahmad Nu'man tadi ya, arsitek ya. Arsiteknya Masjid Salman ITB gitu ya, dan dengan julukan 1000 masjid ya, arsitek 1000 masjid gitu ya. Jadi dua orang yang dididik dengan keislaman yang sangat kuat ini gitu ya, datang di Bandung dan merasakan keresahan tadi gitu ya. Jadi sholatnya di mana sih? Kalau dengar ceritanya berarti kita tahu nih. Sholatnya adalah di studio arsitektur gitu ya. Nah, jadi dia sholat biasanya di sebelah gitu ya. Di sebelah apa? Di sebelah meja gambar ini gitu ya. Di studio tempat dia kuliah gitu ya.
Nah, dosennya itu namanya Van Romon, dia tahu gitu ya kalau eh, umat Islam itu harus sholat gitu. Maka dosennya orang Belanda nih. Karena mayoritas dosen waktu itu orang Belanda. Kalau kita lihat kurikulumnya orang Indonesia itu sangat sedikit sekali gitu ya, yang jadi dosen di sana gitu ya. Di tahun 45 sampai tahun 50-an gitu ya. Bahkan sampai tahun 60 itu Van Romon masih ada di Indonesia gitu ya. Nah, jadi sampai suatu saat ujian gitu ya. Ujian ini Ahmad Nukman harus memilih dia keluar untuk sholat atau eh, tetap lanjut ujian kira-kira. Tapi kalau lanjut ujian konsekuensinya nggak lulus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, karena keteguhan hatinya ini luar biasa gitu ya, tokoh satu ini gitu ya. Ini ceritanya ini di zaman remaja, beliau mungkin bisa dibilang salah seorang yang tidak mau melakukan mukti sekere ya, membungkukkan badan ke arah Kaisar Jepang ya beliau ini. Nah, jadi beliau lebih memilih sholat Jumat gitu ya, meninggalkan ruang ujian daripada lulus ya. Bayangkan ya, ini tokoh perintis awal ya dakwah kampus itu gitu ya. Jadi dosennya bilang, apakah kamu gila gitu ya? Ya, kalau sekarang kamu mundur, yang gak bakal lulus gitu ya. Jadi akhirnya diizinkan, Ahmad Numan diizinkan oleh dosennya sholat gitu ya. Dengan alasannya ini menarik ya. Ya. Jadi dia tahu integritas seorang Ahmad Numan gitu. Kalau dia tidak akan berbuat curang gitu ya ketika keluar itu gitu. Nah akhirnya beliau lulus ya seperti itu gitu ya. Nah itu yang menarik gitu ya. Jadi seorang tokoh ini berdebat juga dengan dosennya gitu ya. Ya, tentang misalkan Taj Mahal itu kata dosennya arsitektur Islam gitu ya. Nah, kata beliau ini bukan arsitektur Islam gitu ya. Karena itu kuburan yang dibangun bangunan di atasnya dan itu dilarang dalam Islam gitu ya. Nah, artinya kita tahu tokoh ini sudah belajar tentang sejarah gitu ya, tentang peradaban Islam gitu. Nah, ini adalah dua orang tadi gitu ya, kakak beradik itu memberi warna baru di kampus sekuler gitu ya, yang dosennya orang Belanda, yang tidak ada masjid di sana gitu ya. Sampai nanti muncul kira-kira tadi ya, lebih dari 15 tahun kemudian baru ada masjid gitu. Ini jauh sebelum ada Masjid Salman gitu ya, di tahun 48 gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi kata Pak Nukman itu tahun 48 ke sini itu Indochina banyaknya gitu ya. Dan yang Islam itu juga sedikit, maka disitulah timbul keinginan agar ada masjid gitu. Jadi dari sana ya. Jadi berangkat dakwah kampus itu pemikiran masjid gitu ya. Awalnya dari masjid gitu ya. Bahwa mengembangkan dakwah itu ya dari masjid. Kenapa? Karena paling simpel, yaitu tempat sholat dan bagi seorang muslim ya di bukunya Bang Imat itu Ahmad Numan mengatakan saya dididik oleh keluarga ayah saya yang sangat menekankan keislaman dan bagaimana muslim itu ya harus sholat Jumat gitu. Makanya harus ada masjid gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, dari sana dia dari tahun 48 itu akhirnya mencari-cari masjid tuh gitu kan. Jadi masjid itu ini kata Pak Nukman gitu ya. Jadi Bandung itu ada 3 gereja gitu ya. Tapi masjid itu susah gitu nyarinya gitu ya. Dekat kampus ITB sekarang itu ada gereja tuh, ada gereja di kalau sekarang di daerah Cikapayang dekat di Dago gitu ya. Lalu di Jalan Merdeka saja ada 2 gereja gitu ya. Tapi masjid itu susahnya minta ampun gitu ya. Nyari masjid tahun segitu ya. Jadi nyari masjid itu harus ke kampung deh. Ada namanya Jalan Titimplik ya, Masjid Almanar namanya, masjid kampung itu cukup jauh gitu ya. Daerah harus ke timur dari kampus di Sekalawa atau ke barat. Ke barat itu Masjid Cipaganti namanya. Tapi itu harus menyeberangi sungai dulu ya. Sungai Cikapundung harus basah-basahan terus nanjak ke atas gitu. Jadi susah nyari masjid. Nah, keinginan membangun masjid itu
kata Pak Nu'man itu tadi, di tahun segitu gitu ya, dia susah banget nyari masjid gitu ya. Harus sedangkan gereja itu banyak dan bagus gitu ya. Jadi kalau kesah hatinya itu, kok gereja itu rapi-rapi gitu ya. Masjid itu ada tapi tidak rapih di sono gitu kan. Nah itu, jadi sudah mulai muncul keinginan harus ada masjid gitu ya, mulai di masjid. Nah sebelum ada masjid, aktivitas sholat itu pertama di ruang kuliah tadi ya, yang kedua di asrama gitu. Nah pada bulan Ramadan biasanya diundanglah tokoh-tokoh untuk tokoh-tokoh pemuda untuk mengimami taraweh ya. Salah satunya misalkan tokoh GPII namanya EZ Mutakin gitu ya. Nah jadi kegiatan dakwahnya itu dilakukan di asrama sebelum ada masjid gitu ya. Jadi di asrama mahasiswa, sedangkan di kampus itu dia murni sekuler gitu ya. Nah jadi itu yang dilakukan, nyari masjid jauh jalan kaki gitu ya. Dan itu harus izin, kalau lagi sholat Jumat itu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang itu kan sudah dijadwalin, nggak ada mata kuliah kan gitu kan. Istirahat isoma gitu. Nah waktu itu nggak, ya. Waktu itu ini perjuangan pendahulu kita gitu ya. Kalau mau sholat Jumat ya dia izin, kalau nggak diizinin dianggap bolos, dia cabut akhirnya. Keluar dari kelas gitu ya. Nah dari sanalah ketemulah tokoh para orang yang sholat Jumat juga gitu ya. Jadi Ahmad Nu'man, Ahmad Sadali gitu ya. Ketemulah orang-orang namanya misalkan AM Lutfi, ini salah satunya gitu ya. Jadi ini yang membuat kita tahu saling mengenal saat pergi Jumatan. Jadi di masjid-masjid kampung itu, di Masjid Al-Manar, di Tepipli gitu ya, Masjid Cipaganti, atau Masjid Agung Bandung, jauh banget tapi gitu ya, ke alun-alun ya harus jalan. Ketemu tokoh-tokoh nih, mahasiswa juga gitu ya. Nah di sanalah baru kenal nih orang-orang yang simpati terhadap Islam gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kata Pak Nukman ini hikmahnya sholat Jumat gitu. Kita menjadi mengenal, saling mengenal. Inilah ikhwan gitu kan, ini saudara kita gitu ya. Ya jadi ketemulah para mahasiswa yang masih sholat Jumat gitu ya, di masjid-masjid di kampung tadi gitu ya. Nah mereka diskusi akhirnya gitu kan. Nah dalam diskusi ini menarik, ketika cari masjid itu kan gini, karena di Bandung makanya bahasa Sunda gitu. Sedangkan mahasiswa di Universitas Van Indonesia tidak hanya orang Sunda gitu ya. Ada salah satu orang angkatan 53 namanya Imanuddin Abdurrahim atau Bang Imad. Dia sholat tadi ke masjid harus jalan jauh gitu ya. Udah sampai sana ternyata pakai bahasa Sunda ininya, khutbahnya gitu ya. Nah, kata Bang Imad saya nggak ngerti dia ngomong apa. Nah itu salah satu alasan kenapa teman-teman pada akhirnya suatu saat berpikiran harus ada masjid di dekat kampus yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tetapi perjuangannya ternyata tidak mudah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi baru terwujud sholat Jumat itu bulan April tahun 1960. Bayangin teman-teman. Ada jeda sekitar 12 tahun dari para tokoh-tokoh ini seperti Ahmad Numan tahun 48 sampai sholat Jumat pertama di kampus sekuler itu diadakan, ini fotonya di Aula Barat di ITB itu tahun 60. Ada jeda 12 tahun ya. Artinya selama 12 tahun itu ya tadi dia harus berjuang jalan kaki jauh gitu ya. Di kampus-kampus kita tidak ada tempat sholatnya waktu itu gitu ya. Sholat Jumat ya harus jauh gitu ya. Ke ke mana ya? Sekitar 2 sampai 3 kilo lah jalan kaki ya, kebayang ya seperti apa gitu ya. Baru nanti tokoh-tokoh ini temunya awalnya dari masjid gitu. Masjid kampung, kenalan gitu loh. Oh kamu jurusan ini, kamu jurusan ini gitu. Kalau sekarang kan udah ada masjid kampusnya gitu, udah ada LDK-nya. Dulu belum ada gitu ya. Nah di sana gitu ya. Jadi tahun 48 itu mereka masuk ya. Nah Ahmad Nu'man tahun 48 itu Desember kan ada agresi militer kedua ya. Itu akhirnya perang dulu dia. Gabung ke militer dulu, baru masuk lagi nanti di jurusan arsitektur baru buka tahun 52 ya. Jadi dari tahun 48 sampai tahun 50 itu terlibat di militer gitu ya.
karena tadi masih masa-masa revolusi gitu ya. Sedangkan Ahmad Sadali ini masih terus kuliah sampai tahun 53 ya. Seperti itu. Nah, tahun 53 itu Bang Imad masuk ke Universitas Van Indonesia gitu ya. Bergabung dengan organisasi namanya HMI ya, itu uh, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena waktu itu ya kalau mahasiswa itu adanya ya HMI gitu ya waktu itu gitu ya. Tapi Gerakan Pemuda Islam ada GPI tadi ya. GPI itu sudah eksis gitu ya. Dan saat itu seperti itu gitu ya. Seperti itu. Lalu Ahmad Nu'man ini tadi ya sempat terputus karena dia melawan Belanda gitu ya, bergerilya. Lalu 52 itu masuk arsitektur, Ahmad Sadali tetap dan menjadi dosen di tahun 54. Saya baca kurikulum sudah jadi dosen menggambar ya, di Fakultas Guru Gambar itu. Kalau sekarang namanya FSR di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB gitu ya. Nah, Ahmad Nu'man baru masuk tahun 52 gitu ya. Dan di tahun-tahun itu tadi dakwahnya itu berarti di asrama tadi ya, di asrama A namanya. Sama asrama B itu ada 2 asrama. Di sana ada ceramah, ada kutum, mengundang tokoh-tokoh GPII gitu di sana. Dan di HMI. Jadi 2 orang ini adalah pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Bandung gitu ya. Kakak beradik ini gitu ya. Nah, Ahmad Sadali sendiri adalah perancang logo HMI sekarang gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka itu sudah ada keinginan masjid tapi belum tahu caranya. Baru tahu caranya ketika ini jalannya Allah gitu ya. Ahmad Numan mendapat mata kuliah arsitektur Islam. Dia belajar tentang pembangunan masjid di seluruh dunia gitu ya. Oleh dosennya tadi Van Romon gitu ya. Sempat berdebat tadi kan tentang Taj Mahal gitu ya. Nah, di tahun 56 itu kuliah gitu ya. Van Romon datang ke Indonesia, dapat materi masjid ya. Nah, ini terjadi dialog adik kakak ini gitu kan. Kan ini sudah terjadi keresahan, kita harus bikin masjid gitu ya. Nah, kata Ahmad Sadali, kalau keinginan saja yang nggak jelas, udah gambar gitu ya. Maka Ahmad Numan mulai menggambar, mencoret-coret masjid di tahun sekitar 57 gitu ya. Itu berproses gitu ya. Jadi sudah digambar itu kotak masjid itu, ya, perancangan masjid sudah digambar gitu ya. Nah, tokoh-tokoh ini tahun segitu, tahun 57, 58, 59 gitu ya. Mereka juga aktif gitu ya di organisasi namanya HMI. Waktu itu ada anak-anak muda gitu ya. Nah, tahun 56 Ahmad Nu'man itu menikah ya. Usianya waktu itu 30 tahun. Nah, dengan mertuanya namanya Hasan Atta Permana ya. Rumahnya itu di depan kampus Universitas Van Indonesia gitu ya. Sebagai tokoh nasional juga, yaitu anggota fraksi Partai Masyumi. Nah, ini menarik. Jadi mertuanya Manuman tahun 56 adalah anggota konstituante Partai Masyumi, di mana di tahun 57 sampai 59 terjadi sidang konstituante di Bandung yang dihadiri tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Nasir, Isa Ansori, ada Buya Hamka, lalu Rusad Nurdin, Kasman Singodin Mojo gitu ya, Syafruddin Prawira Negara gitu ya, dan lainnya gitu ya. Profesor Abdul Kahar Muzakir gitu ya, ke Bandung dari tahun 57 gitu sampai 58, 59 gitu ya, di sidang konstitusi di Gedung Merdeka saat ini. Disinilah tokoh-tokoh ini ketemu gitu ya. Ketemu Nu'man, kalau menginap itu ceritanya itu di rumah mertuanya Pak Nu'man. Ya, di Jalan Ganesa nomor 3 kalau sekarang itu di depan kampus ITB, di sebuah rumah dari Masjid Salman sekarang gitu ya. Nginapnya di situ. Nah, tokoh-tokoh itu di Bandung pun sepakat ya, untuk mendirikan perguruan tinggi Islam gitu ya. Jadi kalau di Jogja ada STI, di Bandung pun tokoh-tokoh Masyumi itu sepakat mendirikan, namanya waktu itu Perguruan Islam Tinggi gitu, PIT gitu ya. Nah, Perguruan Islam Tinggi akhirnya didirikanlah, disepakati di kantor Masyumi di Bandung itu kampusnya di Jalan Pungkur. Nah, pendirinya sama ternyata terlibat Pak Ahmad Sadali, Ahmad Nu'man gitu ya.
di tahun 58. Nah, nama kampusnya sekarang adalah Unisba, Universitas Islam Bandung gitu. Jadi ini masuk di sini gitu. Jadi ketemu Pak Nasir di tahun 58 gitu ya. Saat sidang konstituante nih gitu. Ini belum ada masjid gitu ya di kampus gitu ya. Tapi itu sudah dikonsultasikan gitu ya. Pak Numan sudah mencoret-coret desain dan mendiskusikannya dengan tokoh-tokoh Partai Masyumi waktu itu gitu. Nah, yang ketemu di rumahnya gitu ya. Rumah tinggal Pak Numan di Jalan Ganesha nomor 3 bareng sama mertuanya waktu itu gitu ya. Di sana gitu ya. Nah, jadi ini ada hubungan nih menarik gitu ya antara dua tokoh ini, Sadali Numan ini gitu ya. Baru nanti ketemu tahun 59 ketika Universitas atau Universitas Indonesia gitu ya. Di tahun 56 Universitas Indonesia itu jadi UI namanya. Namanya Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung gitu ya. Belum ITB itu, tahun 59 ITB. Nah, saat ITB itu Pak Numan sudah lulus tahun 58 dan beliau menjadi dosen luar biasa gitu ya di sana gitu ya. Karena beliau angkatan pertama jurusan arsitektur gitu. Jadi belum ada dosen orang Indonesia asli lulusan itu. Jadi diminta jadi dosen sementara gitu ya. Ketemu namanya dosen elektro namanya TM Sulaiman di sini gitu ya. Nah, ini di bukunya ditulis ya di disertasinya Yudi Latif tadi gitu ya. Bagaimana dua tokoh ini ya, yang satu adalah di daerah timur, di daerah arsitektur dan seni rupa gitu ya, di kampus ITB, satunya di daerah barat. Ketemulah tokoh ini saat peresmian ITB sebagai sesama dosen semuanya gitu ya. Ahmad Sadali ya dosen seni rupa, TM Sulaiman dosen gitu ya. Nah, TM Sulaiman punya murid namanya Hasan Babsal gitu ya. Ada murid-muridnya kan ada lah gitu ya, tokoh-tokoh HMI juga gitu ya. Dan ketemulah mereka akhirnya merencanakan sholat Jumat pertama tadi gitu ya. Jadi baru tahun 60 akhirnya terwujud sholat Jumat pertama. Kenapa? Karena mereka dosen nih, sekarang sudah menjadi dosen gitu ya, dan punya apa? Punya inilah ya, salah satunya kewenangan mungkin ya. Ada Prof. TM Sulaiman, Ahmad Sadali dan Ahmad Numan sudah menjadi senior, dan dengan kewenangannya itu mungkin bisa meminjam ruangan ini gitu ya. Tapi sebelum sholat Jumat di situ ada kejadian menarik sebetulnya. Jadi awalnya dipilih karena sangat sedikit sekali gitu ya orang yang sholat di situ di ruang senat di situ di dekat aula ada foto-foto guru besar di sana gitu ya. Jadi dialog ini kalau kita sholat kiblatnya kebetulan ngadap ke foto ini, fotonya dibalikin apa enggak gitu kan. Karena kita sholat ngadap ke foto-foto guru besar gitu. Nah, kalau kata Pak TM Sulaiman sama Pak Numan ya nggak usah lah gitu ya. Nanti masalah nih udah minjem ruangan senat gitu kan. Kita kalau balikin fotonya, kita kan sholat menghadap kiblat, nggak ada hubungannya foto-foto gitu ya. Jadi itu menarik ya. Awalnya sholatnya sedikit gitu ya, hanya 2 saf gitu ya, 2 baris kalau kata Prof. TM Sulaiman gitu ya. Ininya Hasan Babsal ini juga seorang cucu ini ya, kayak Ahmad Dahlan, makanya diminta membantu gitu ya. Jadi dengan mereka menjadi dosen dan sudah ada mahasiswa itulah mulai membuat gebrakan yaitu sholat Jumat pertama di aula barat. Aula barat ITB ini tadi adalah tempat inaugurasi mahasiswa yang kalau mahasiswa baru masuk itu tahun segitu itu harus ikut dansa budaya barat. Jadi itu langsung dijantungin di sana, diadain sholat itu gitu ya. Karena nggak ada tempat lagi di sana gitu kan. Tempat paling luas itu ya di situ gitu kan. Yang bisa menampung cukup banyak orang di sana gitu ya. Maka ini peristiwa bersejarah gitu ya. Yaitu 27 Mei 1960 itu sholat Jumat pertama di Aula Barat ITB, bahkan bisa disebut sholat Jumat pertama di Indonesia yang dilakukan di dalam kampus gitu ya. Khotibnya Muhammad Hamron tadi gitu ya. Lalu di tahun 60 itu akhirnya dibentuklah panitia Masjid ITB namanya. Karena belum ada masjid waktu itu kan. Ya, jadi sholat Jumat itu
di dalam kampus gitu kan, belum ada masjid. Dari situ kan punya alasan gitu kan. Kalau ditolak di situ ya di mana gitu kan, karena nggak ada masjid gitu. Nah ini alot sekali gitu ya pembangunan masjid ini karena rektor itu tidak setuju gitu ya. Rektor itu tidak setuju ngapain ada masjid di kampus gitu. Waktu itu nggak kepikiran ada masjid di dalam kampus gitu kan, atau di dalam kantor. Kalau sekarang kan kantor baru ada masjid tahun 80-an, 90-an gitu ya, masjid-masjid perkantoran setelah gerakan dakwah kampus ini gitu. Nah jadi setelah sholat Jumat ini gitu ya, lalu ada kuliah agama nih dengan dibukanya Prof. TM Sulaiman. Jadi tokoh-tokoh sentral ini gitu ya, nama-nama Nu'man, Ahmad Sadali, TM Sulaiman, inilah yang awal-awal menggerakkan dakwah di kampus sekuler, bayangin ya. Yang rektor yang nggak setuju gitu ya, dosennya orang Belanda, nggak ada masjid, nggak ada kegiatan dakwah, dan mereka lah yang awal-awal memulai ini ya, gerakan dakwah ini gitu ya. Jadi pasang badan dibuat kuliah agama gitu ya, di tahun 63 gitu ya. Nanti semakin kuat kuliah agama itu setelah Gestapo ya, setelah tahun 65 ya. Jadi memang ini menarik gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh ini, para dosen dan juga mahasiswa ya, seperti di sini ada Sakib Mahmud, Virus dan sebagainya gitu ya, membantu para senior ini gitu ya, merumuskan dakwahnya gimana sih. Nah, yang paling penting bagi mereka itu masjid pertama itu gitu ya. Jadi pusat dakwah itu dari masjid gitu loh, seperti itu gitu ya. Maka dibentuklah panitia masjid ITB ya. Nanti tanggal 1960 itu mengirim surat ke rektor ya, Prof. Kosasih namanya gitu ya. Isinya mendirikan masjid di kampus gitu ya. Tapi ini kata Pak Numan menarik ya. Jadi waktu ketemu rektor itu dibilang gini, kalau kamu minta masjid di kampus, maka nanti gereja sama kelenteng itu dibangun juga di kampus. Jadi dibilang kayak gitu. Kata Pak Numan, ya beda gitu. Sedangkan gereja itu tidak setiap saat gitu ya, di gereja gitu. Kedua, gereja udah banyak gitu kan di dekat kampus gitu lah, seperti itu. Jadi terjadi diskusi gitu ya di sana, atau istilahnya dalam buku sejarah sama itu perang surat gitu ya. Jadi surat menyurat seperti itu gitu ya. Jadi sampai nanti dibentuk yayasan gitu ya, pembina masjid JPM ITB dengan modal awal Rp10.000 dengan ketua yayasan Prof. TM Sulaiman tadi gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya di awal gerakan dakwah kampus ini, karena awalnya dari masjid gitu. Ternyata belum punya masjid. Lalu surat menyurat gitu ya. Nah ini agak berat, ternyata susah gitu ya. Bikin masjid dari tahun 60 itu susah banget gitu ya. Nah, baru nanti lebih cepat itu karena terlibatnya mahasiswa ternyata gitu ya. Jadi mahasiswa ini rupanya terlibat dalam gerakan dakwah kampus gitu ya. Jadi nggak cuma dosen, karena dosen itu ternyata nggak cukup tadi ya. Jadi Dewan Mahasiswa turun langsung gitu ya. Namanya itu Muslimin Nasution, ketuanya waktu itu gitu ya. Ada anggotanya namanya Sakib Mahmud ya. Kalau di HMI kan sama Cak Nur, salah satu perumus ininya gitu ya. Kaderisasinya gitu ya. Nah, jadi waktu itu tahun 60 itu kan 60-an itu Soekarno sudah membubarkan Partai Masyumi dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin gitu ya. Di mana ada kekuatan politik besar waktu itu PKI gitu kan. Soekarno dan juga Angkatan Darat. Nah, teman-teman mahasiswa ini melihat kondisi politik itu, dia merapat ya, tanda petik, ke Angkatan Darat ya. Waktu itu dipimpin oleh Jenderal Nasution waktu itu gitu ya. Jadi mahasiswa ini untuk mendorong mendirikan masjid kampus itu mengundang Pak Nas ya, Jenderal Nasution ke kampus gitu ya. Untuk butuh dukungan waktu itu supaya kampus itu bisa berdiri gitu. Karena
susah sekali gitu ya bikin masjid di kampus itu gitu. Alasannya ada aja. Ada yang dibilang ini di daerah depan kampus itu akan dibangun pusat penelitian gitu kan. Maka tidak bisa dibangun di situ gitu kan. Padahal dosen-dosen waktu itu misalkan Pak Runtu ini orang dosen planologi itu bilang justru kalau mau bikin masjid itu ya di depan kampus gitu kan. Atau Van Romon ini dosennya Pak Nukman bilang bikinlah sesuatu yang mental gitu ya di depan kampus. Tapi tanah itu katanya bukan apa rektor tidak setuju kan gitu. Itu terjadi itu ya dialektika di sana gitu ya. Sampai mahasiswa itu muslimin itu datang ke curhat gitu ke Pak Ahmad Sadali gitu datang. Gimana kalau kita tadi ya bareng-bareng gitu. Akhirnya Dewan Mahasiswa ITB waktu itu mengundang Jenderal Nasution gitu ya. Dan yang menarik ya di malam hari itu diundang ada seorang mahasiswa arsitektur namanya Murliana Sekar Asih gitu ya. Beliau ini adik iparnya Pak Ahmad Uman gitu ya. Di tahun anaknya Pak Hasan Atta Permana tadi anggota konstitusi Partai Masyumi gitu ya. Jadi siangnya teman-teman mahasiswa itu kumpul di rumahnya Pak Nukman tuh di Jalan Ganesha nomor 3 gitu ya. Ngerencanain kalau malam itu akan ada Pak Nas gitu kan ke kampus gitu ya. Dewan mahasiswa undang Pak Nasution ke aula ITB gitu ya. Nah, malamnya itu tiba-tiba ada perempuan ke depan panggung itu baca ikrar pendirian masjid gitu. Jadi dipimpin kami bersumpah akan mendirikan masjid itu luar biasa gitu ya. Di depan Jenderal Nasution gitu ya. Nah, siangnya ternyata ada diskusi kata mertuanya Pak Nukman, ini malam ada Pak Nas ini jangan disia-siakan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, saya kontak orangnya alhamdulillah masih ada ya Bu Lim ini gitu ya, usia 85 tahun saat ini gitu ya. Jadi itu memang siang itu teman-teman kumpul di rumah Pak Nukman itu untuk memanfaatkan kedatangannya Jenderal Nasution gitu. Nah setelah hari itu Jenderal Nasution tidak secara langsung memang menulis saya mendukung gitu ya. Tapi setelah itu besoknya gitu ya, beberapa hari selanjutnya ternyata dukungan itu datang dari Dewan Penyantun ITB gitu ya, dari Wali Kota Bandung gitu ya. Jadi ada gerakan yang tidak terlihat gitu ya dengan Pak Nas itu mendukung gitu ya. Jadi dukungan itu datang terus tapi masih kurang nih ternyata gitu ya. Sampai akhirnya kata Pak Nukman ini ya udah kalau gitu kita harus langsung minta dukungan terhadap orang yang paling tinggi di Indonesia yaitu Presiden Soekarno langsung gitu ya. Nah jadi gimana sih caranya gitu? Nah caranya gitu ya. Ini saya dapat datanya di tahun 50-an itu ada namanya Pak Ajat Sudrajat gitu ya, mahasiswa Universitas Van Indonesia gitu ya. 53 atau 54 ya, 1 atau 2 tahun di bawah Pak Nukman di arsitekturnya gitu ya. Nah Pak Nukman punya kenalan beliau gitu ya, adik kelasnya yang kerja di daerah di perencanaan Kota Bandung gitu ya. Rupanya Komandan Cakrabirawa ya, pamannya dia gitu ya. Namanya Letkol Sabur kalau tidak salah. Dari sanalah nyambung diminta dikontak langsung ke Bung Karno gitu ya. Maka baru 28 Mei 4 orang itu datang ya, ke istana gitu ya. Pagi-pagi yaitu Prof. Taim Sulaiman, Pak Nukman, sama Ahmad Sadali gitu ya. Nah, 3 orang ini tokoh sentral awal gitu ya. Sama Ajat Sudrajat ya. Datang ke istana, Pak Karno itu pakai kaos singlet dong, putih sama botak deh, nggak pakai peci gitu ya. Baru marah-marahin para ini insinyur karena jalan di Tamrin itu rusak gitu. Jadi sempat ciut tuh gitu. Jadi baru datang 4 orang ini lihat Soekarno marah-marahi para insinyur katanya. Gara-gara jalan rusak kata Pak Sulaiman itu kata Pak Sadali itu gimana gitu ya kira-kira apa jadi apa enggak gitu. Tapi bismillah oke kita lanjut aja. Disambutlah kata Soekarno, oh inilah para insinyur kita dari Bandung. Ada apa gitu kan. Nah, jadi Prof. Taim Sulaiman cerita kalau kita
pengen bikin masjid dan butuh Bung Karno jadi pelindung gitu ya di panitia masjid itu gitu kan. Terus Pak Nu'man nunjukin desain itu gitu. Jadi ceritanya gini, ini wawancara Pak Nu'man gitu ya. Nah, jadi gambar perempuan yang cantik kata Pak Nu'man itu sama Pak Ahmad Sadali gitu ya, pakai kerudung ya, gitu ya. Karena Soekarno itu suka yang cantik-cantik gitu, bercandaannya kayak gitu kata Pak Nu'man gitu ya. Jadi di gambarnya itu di ada apa? Ada Masjid Salman gitu ya. Sama orang-orang yang di sana gitu ya aktivitasnya. Lalu ditanya kan kenapa nggak ada kubahan. Nah ini menarik ya, karena ini masjid pertama yang tanpa kubah juga tanpa apa ini ya Tiang di apa tengah tumpang masjid. ya. Jadi bukan atap tumpang atau atap segitiga terus nggak ada tiang di tengahnya dan nggak ada kubah gitu kan. Nah Soekarno itu nanya kenapa nggak ada kubahnya gitu kan. Kata Pak Nu'man, ya tidak ada aturannya bahwa masjid harus berkubah gitu kan. Nah, Pak Nu'man baru baca buku ini ya, Stoddard itu apa ya? Ada dua buku gitu ya, Pasang Kulit. Dunia Baru Islam. Nah, itu, Dunia Baru Islam gitu ya. Waktu itu baru diterjemahkan kan bahasa Inggris. Soekarno itu suruh baca itu waktu itu, menyerukan itu kata Pak Nu'man apa? Bapak kan menganjurkan mencari Islam itu ke apinya gitu. Maksudnya kata Pak Numan itu Quran dan Sunnah dan itu tidak diatur tentang bentuk masjid gitu ya. Nah, Soekarno nggak ada komentar itu gitu ya. Terus kata Prof. T.M. Sulaiman, kami minta nama gitu ya, nama masjidnya Pak gitu ya. Nah ini kebetulan di sebelahnya ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari NU gitu ya, sebagai Menteri Agama. Maka Soekarno nanya gitu ke Kiai Saifuddin Zuhri gitu ya. Siapa nama teknokrat pertama yang menggali parit sekitar Madinah di zaman Nabi? Ini di bukunya Prof. T.M. Sulaiman, memoirnya, Mengejar Matahari gitu. Intinya bahasanya, redaksinya bermacam-macam gitu. Tapi Pak Karno itu kalau kata Pak Numan nanya ke Saifuddin Zuhri itu siapa gitu kan, sahabat Nabi yang merancang perang kondak itu gitu ya, teknokrat gitu. Nah kata Saifuddin Zuhri Salman Al-Farisi. Nah kata Soekarno, maka saya berikan nama Masjid Salman gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu gambarnya itu ditanda tangan di ACC Suk gitu ya, di tanda tangannya Soekarno. Yang jadi misteri itu gambarnya sampai sekarang itu menghilang gitu ya. Ini menarik gitu ya. Ini karena ini karya yang luar biasa gitu, gambar yang ditanda tangan Soekarno gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi setelah itu Soekarno bikin surat apa? Dengan ini saya menyatakan gitu kan, Paduka yang mulia Soekarno gitu, Panglima Besar Revolusi dan sebagainya, menjadi pelindung Masjid ITB. Nah, habis itulah Pak Numan kontak temannya Azwar Anas namanya gitu ya. Dipindat, dicetak di plat besi tulisan Soekarno itu ditempel lah di tanahnya yang akan dibangun gitu. Sejak saat itu nggak ada yang berani lagi ya, otak-atik ya. Jadi dipasang itu pelang itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu duitnya dari mana gitu. Jadi bikin masjid itu uangnya dari mana? Ini gambar yang saya dapat gitu ya. Lukisannya Pak Nu'man berarti ya terkait Salman. Saya ada sih sebetulnya beberapa, cuman gambar aslinya yang ditanda tangan Soekarno itu setelah ditelusuri ada beberapa ini ya kemungkinan hilang kemana. Tapi ini susah dicari gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditelusuri gitu ya ke depannya. Nah ini gambarnya kayak gini gitu ya. Nah ini dimuat di majalah Gema Islam tahun 24 di bulan Juni ya. Jadi bulan Mei itu ketemu, bulan Juni udah masuk tuh. Intinya sudah dibuka fundraising ya. Apa namanya, crowdfunding berarti kalau zaman sekarang di situs-situs crowdfunding gitu ya. Jadi akan dibangun masjid yang akan didirikan di kampus ITB ya, telah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno langsung gitu ya. Nah, jadi di crowdfunding tahun 64 akhirnya mahasiswa ya dibagi brosur kalau pulang kampung harus orang tuanya harus nyumbang gitu kan. Ya. Jadi
tahun 64 ini sudah mulai crowdfunding gitu ya. Ada yang menarik kisahnya begini. Waktu crowdfunding ini perjuangan bagaimana dakwah kampus zaman dulu gitu ya. Jadi kan waktu itu belum ada proposal kayak sekarang ya, digital gitu kan. Jadi gambar yang asli itu dibawa tuh kalau mau nyari uang, kalau mau fundraising gitu ya. Nah, ada mahasiswa tadi namanya Ketua Dewan Mahasiswa Muslimin Nasution sama anggota bidang rohani namanya Sakib Mahmud bawa gambar itu ke seorang tokoh ulama besar di Pekalongan. Kalau disebutkan di sini tahulah namanya gitu ya. Nah, dibawa ke sana gitu kan. Ya namanya mahasiswa dia nggak punya uang, dia harus ke Cirebon dulu naik bis gitu kan, nggak punya uang, nggak punya makanan, cuman bawa pisang satu gitu ya. Ini perjuangan bagaimana mendirikan masjid untuk sebagai pusat dakwah gitu ya. Dari Bandung naik ke Cirebon, Cirebon ke Pekalongan gitu kan. Bertemulah dengan seorang ulama ini gitu kan. Bawa gulungan gambar yang asli gitu lah. Dikasih tahu kalau kita ingin membangun masjid di kampus pertama gitu ya. Karena gambarnya bagus Pak Numan itu sama Pak Ahmad Sadali gitu ya. Kata ulama ini, wah ini masjid ini terlalu mewah gitu. Saya nggak mau bantu. Jadi udah capek-capek ke sana gitu kan. Ternyata tidak dibantu gitu loh. Ya, itu ongkos sendiri itu bayangkan teman-teman bagaimana perjuangan mendirikan masjid waktu itu gitu ya. Bawa gambarnya jauh-jauh dari Bandung ke Pekalongan, dibilang masjid itu tidak boleh mewah gitu kan. Memang gambarnya bagus gitu ya. Tapi kalau kita ke masjid sekarang, halaman sekarang ya sederhana sekali gitu ya. Jadi gambarnya bagus, karena gambarnya bagus dibilang masjid itu terlalu bagus katanya, terlalu indah gitu kan. Ini nggak bagus ini masjid terlalu indah gitu ya. Akhirnya mereka pulang dengan perut kosong gitu ya, belum makan, pulang sakit perut gitu. Akhirnya di tengah jalan tadi berhenti ke sungai dulu, ini dua orang ini. Saya dapat ceritanya dari Pak Sakib gitu ya. Bagaimana perjuangan mereka ini mendirikan masjid gitu ya. Pulang pergi nggak dapat uang akhirnya gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya perjuangannya para pendahulu dakwah kampus itu seperti itu gitu ya. Jadi karena nggak punya uang itu masjid itu dibangun sangat lama ya. Tahun 64 dibangun menaranya nanti gitu ya. Menaranya dibangun kenapa sih? Karena ada yang ngasih sak semen 1000 itu Khairul Saleh gitu. Jadi seperti itu. Jadi tahun 64 itu dipasang pelang, 65 dibangun menaranya gitu ya oleh seseorang yang sudah menjadi direktur utama karya waktu itu namanya A.M. Lutfi ya. A.M. Lutfi ini yang tahun 50 tadi itu ya yang 15 tahun lalu itu ketemu di Masjid Kampung, Masjid Al-Manar Gang Titimplik gitu ya. Yang kalau Pak Numan sama Pak Lutfi cerita, ini kok gereja itu bagus-bagus gitu ya, keren gitu ya. Tapi kalau masjid kok kayak gini gitu kan, belantak dan sebagainya ya. Tidak disangka 15 tahun kemudian gitu ya, luar biasa impian mereka mendirikan masjid itu mulai terjadi gitu ya. Nah, mereka membuat musola dulu kecil. Dari musola inilah di tahun 67 nanti ya. Setelah rezim Orde Lama runtuh diganti rezim Soeharto, tokoh-tokoh Islam di penjara seperti Pak Nasir, Pak Isa Ansori gitu ya. Pak Prawoto itu keluar dari penjara gitu ya. Mereka mendirikan Dewan Dakwah, dan tahun 67 itu ketika Dewan Dakwah berdiri, diundang tokoh-tokohnya ke musola kecil ini. Ya. Buya Hamka gitu ya, diundang buat fundraising tadi gitu ya. Ya. Yang menarik kan di dekat situ ada gereja, ada ini rumah sakit Borromeus. Ini kisahnya saya dapat ceritanya gitu. Para pekerja yang Islam itu ya datang ke situ ikut pengajiannya gitu. Jadi memang Pak Nasir, Buya Hamka ya, tokoh-tokoh Islam ya setelah keluar dari penjara itu datang ke sini gitu ya. Di tahun sekitar 67 ya, ketika 66 67 gitu ya. Nah, menaranya dulu dibangun gitu ya. Ya, karena waktu itu teknologinya yang memungkinkan azan kedengaran itu ya menara gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, setelah tahun 65 itu terjadi perubahan politik ya di tanah air gitu ya. Jadi dari tahun 60-an itu sampai 65 umat Islam kondisinya tadi dia harus memilih gitu ya, merapatnya kebanyakan ke angkatan darat memang gitu ya. Karena
yang head to head sama PKI waktu itu Angkatan Darat ya. Makanya ngundangnya itu Pak Nas gitu kan, Jenderal Nasution gitu ya. Nah, itu terjadi perubahan. Nah, nanti setelah 65 itu lebih ini ya apa? Lebih tadi ada pelajaran agama jadi diwajibkan gitu ya. Setelah 65. Nah, masjid sendiri dibangun tahun 65 ya. Masjid Salman sendiri dibangun setelah menaranya jadi 1 tahun itu Salman sendiri dibangun tahun 65. Nah, makanya kita untuk diskusi hari ini gitu sampai tahun 65 dulu gitu ya. Nah, disitulah ini Prof. TM Sulaiman. Nah, ini Prof. TM Sulaiman ini. Sebetulnya gambarnya ini ya, potong. Jadi ini pendirian menara ya. Jadi sampai tahun 65. Nah, dari tahun 65 sampai 72 itu terjadi ini ya apa? Pembangunan masjid ya. Tahun 72 itu bulan Mei bisa dibangun bisa dipakai sholat ya tanggal 5 Mei 1972. Setelah dipakai sholat 72 itu mulailah ada tadi nanti disebut Yudi Latif gitu ya. Usroh, Walakoh, nah, ada LMD gitu kan. Atau Dewan Dakwah itu di tahun 67 nanti ya membentuk namanya Bina Masjid Kampus. Anggotanya 40 orang, salah satunya para pendiri Salman tadi ya. Ada Imad, Aman Uman, Ahmad Sadali, Yusuf Amir Faisal, ya. Tokoh-tokoh ini digembleng gitu ya. Dan pusatnya di Masjid Salman. Nanti ada dari Bogor, nanti namanya Didin Hafiduddin, dari Yogyakarta ada Amin Rais, ada Kunto Wijoyo gitu ya. Lalu ada di Bogor juga AM Saifuddin gitu ya. Nah, tokoh-tokoh inilah nanti yang menyebar ya. Baru tahun 67 68 kan baru didirikan Arif Rahman Hakim di Salemba, terus ada IKIP Malang tahun 75 gitu ya. Jadi awalnya dari sini gitu ya. Dan dibangunnya Masjid Salman di tahun 65 ya. Mungkin seperti itu ya terkait sampai sini dulu gitu ya. Karena dari tahun 65 sampai 80-an itu terjadi dinamika yang sangat menarik di Salman itu gitu ya, dengan adanya metode mentoring usroh gitu ya. Dan nanti gerakan tarbiyah masuk ke Indonesia gitu ya. Dan mulai ada LDK seperti Gamais tahun 89 nanti misalkan gitu ya. Terus Salam UI terus dan sebagainya, nanti ada FSLDK dan sebagainya gitu ya. Tapi akarnya kita tarik tadi ya dari tahun 45 sebetulnya ya, bagaimana tokoh-tokoh Islam yang bersatu dalam Masyumi gitu ya. Kita tarik lagi sebelumnya ormas-ormas Islam gitu ya. Kita tarik lagi sebelumnya gitu ya, menyambung terus-menerus yang itulah yang disebut sejarah gitu ya. Sejarah sebagai sebuah pohon yang menyambung dari akar dan sampai menghasilkan buah. Karena dari gerakan dakwah kampus inilah gitu ya. Cak Nun itu kan bilang nanti ada lautan jilbab gitu. Dan dari sinilah gitu ya. Kalau kita catat dari Masjid Salman itu lahir 2 orang tokoh, namanya misalkan di buku Api Sejarah disebutkan Eli Dawati sama Feni Mustafa gitu ya. Yang mendirikan Elzata dan Safira misalkan seperti itu. Bagaimana jilbab itu menyebar gitu ya. Terus tokoh-tokoh alumni LMD ini masuk ke perusahaan-perusahaan, mendirikan masjid-masjid kantor dan sebagainya gitu ya. Jadi itu tahapan selanjutnya, tapi kita coba mendiskusikan kemana sih awalnya gitu ya, akarnya dari mana gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizky atas paparannya. Baik teman-teman semua, kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya. Ada waktu sampai zuhur. Jika ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dan nanti bisa mengaktifkan videonya. Baik, Bang, boleh Bang? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Syukur jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana, ya Supriyadi Derlian, biasa dipanggil Yadi. Ana dari kampus Universitas Patimura Ambon, dari instansi kami daerah Kota Ambon. Nah,
yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan problema yang sedang dilanda oleh teman-teman aktivis dakwah kampus di berbagai kampus di Maluku begitu. Nah, yang secara kasat mata, Ana sebagai mantum ketua kami Komisi Patimura melihat adanya sedikit pergeseran distorsi dakwah begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena melihat problema yang terjadi di ruang lingkup kampus, baik itu dari segi pergerakan ataupun dari segi siar-siar kegiatan, itu agak mengalami distorsi begitu dan terjadi kekakuan di berbagai pergerakan aktivis dakwah kampus. Karena yang Ana melihat adalah situasi saat ini itu setelah pasca pandemi COVID itu agak sedikit mengalami distorsi, pergeseran. Nah, dan satu lagi setelah Ana menganalisis terkait dengan problema yang terjadi itu dengan adanya diterapkan kegiatan pemerintah yaitu kampus merdeka atau magang yang bersertifikasi ataupun magang-magang kampus yang mengakibatkan para sejumlah aktivis dakwah kampus itu mereka lebih mengarah kepada program-program tersebut dibandingkan dengan masuk belajar tentang hal agamais terkait ataupun masuk organisasi-organisasi dakwah yang Islamis begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rizky itu kira-kira solusi ataupun saran Abang terkait dengan bagaimana sih kita sebagai aktivis yang masih panas-panasnya di dalam ruang lingkup kampus itu bisa mengatasi tersebut dan bisa menjaga harakat dakwah tetap hidup. Baik, sekian Bang. Ya, Ya, silakan Kang Rizky. ya. Terima kasih ya, Mas. Siapa nih? Bang Yadi ya. Jadi Ya, Bang. ini menarik ya. Kalau saya kan lebih ini ya membahas tadi ya sejarahnya ya. Tapi mungkin nanti teman-teman di kampus lain bisa sharing juga gitu ya, bagaimana kondisi sekarang ya. Ini luar biasa jauh-jauh dari Ambon berarti ini Bang ya. Iya Bang. Ya di Patimura ini pernah zaman saya kuliah tuh pernah jadi tuan rumah PPSLDK kalau nggak salah itu. Tahun berapa lupa. Jadi memang tadi yang pertama kalau kita melihat sejarah ya dakwah kampus ini dia punya ini ya punya ketersambungan sebetulnya ya. Bagaimana akar sejarahnya itu sangat kuat ya. Dari tokoh-tokoh Islam sampai Pak Nasir itu bilang setelah Masyumi itu dicoba dihidupkan kembali kan dulu kita berdakwah dengan politik gitu kan. Sekarang kita berpolitik dengan dakwah gitu. Nah, ada tiga hal utama kata Pak Nasir itu. Pertama itu kampus gitu ya. Kedua itu masjid tadi ya. Nah, kampus ini menjadi perhatian serius oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita seperti Pak Nasir gitu, Buya Hamka dan lainnya gitu ya. Dia makanya mendirikan namanya program Bina Masjid Kampus. Nah, pesertanya adalah dosen-dosen yang mengajar agama Islam di kampus waktu itu di PHI ya, di gedung PHI angkatan pertama itu di Persatuan Haji ya Indonesia, anggotanya ada 40 orang. Nah, kalau melihat polanya Pak Nasir itu menarik ya, bagaimana dimulai sebetulnya ada mahasiswa ikut, namanya misalkan Pak Suparno Satira, saya wawancara itu masih mahasiswa ya, artinya dosen itu terlibat gitu ya, di kampus itu dosen itu terlibat. Pak Ahmad Sadali itu dosen, Pak Rusyad Nurdin itu dosen ya, terus lalu Prof. T.M. Sulaiman dosen, Yusuf Amir Faisal dosen, Prof. Kunto Wijoyo itu dosen, Prof. Didi Nafi itu dosen gitu ya. Nah, ini yang kita tarik konteksnya mungkin bagaimana keterlibatan dosen-dosen di dakwah kampus gitu ya. Dan juga mahasiswa ini yang perlu dicermati mungkin ya. Bagaimana hubungan antara dosen yang
dosen yang terlibat dalam dakwah kampus dan juga mahasiswa gitu ya. Sehingga bisa dirumuskan mungkin atau didiskusikan sebetulnya di kampusnya itu apa permasalahannya dan dosen dan mahasiswa ini seperti apa sih gitu. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Antara mahasiswa misalkan jalan dengan organisasi LDK-nya gitu ya. Sedangkan dosen sendiri pun tidak dilibatkan gitu ya. Nah, kalau kita melihat tadi ya dari UII, STI, terus gerakan dakwah tadi ya di masjid gitu ya. Ini dosen-dosen itu terlibat ya, mereka para dosen ini terlibat aktif gitu ya, dan juga mahasiswanya gitu. Jadi memang bagaimana sekarang itu tantangannya, mungkin kalau setelah COVID tadi ya shifting juga ya ke daring gitu ya. Ya memang harus kreatif berarti. Jadi Masjid Salman itu dirancang ya awalnya kenapa ada serambi gitu ya. Nah itu koridor timur, koridor utara itu dirancang memang kalau menurut jurnalnya Pak Agus S. Ekomadjo gitu ya, mendukung pada saat itu tadi gerakan yang disebut namanya usroh itu tadi gitu ya, kelompok-kelompok tadi gitu. Nah sekarang kayak gimana gitu ya? Nah itu yang perlu di apa ya istilahnya, dibicarakan kembali mungkin dengan dosen-dosen aktivis kampus itu seperti apa sih pola yang mungkin pas sekarang ini gitu kan? Apakah pola-pola seperti itu masih relevan gitu kan? Atau seperti apa gitu? Itu yang mungkin masing-masing kampus punya tantangan tersendiri ya. Ada kampus teman saya cerita yang tantangannya itu masjid kampusnya itu di bawah di dalam area rektorat gitu, di dalam area kampus, dan ketua DKM-nya adalah di bawah rektorat gitu ya. Nah, karena itulah mahasiswa itu tetap harus memiliki izin terhadap rektorat. Nah, tapi di kampus lain nggak kayak gitu ya. Ada masjid kampus yang di luar kampus gitu ya. Dan pengelolanya bukan di bawah rektor gitu ya. Nah, yang saya sebut terakhir itu misalkan Masjid Salman tadi gitu ya. Ya, ketika pandemi itu di Salman itu kantin Salman itu berubah menjadi tempat penelitian yang dipimpin langsung oleh Dr. Syarif Hidayat misalkan, seorang dosen di jurusan teknik gitu ya, yang bagaimana kalau kata Kiai Saifuddin Zuhri tadinya pesantren itu untuk mendidik ngaji kitab, begitu tahun 45 pesantren berubah menjadi merakit senjata gitu. Nah ini di Salman itu sempat terjadi itu kan, bagaimana masjid kampus yang tadinya tempat mungkin mentoring gitu ya, begitu pandemi itu diganti menjadi tempat penelitian yang dipimpin langsung oleh dosen aktivis Salman gitu ya. Jadi kuncinya memang salah satunya di komunikasi antara dosen dan mahasiswa gitu ya, menyikapi realita yang sebetulnya yang terjadi di kampus itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini kita belajar dari sejarah tadi gitu ya. Ketika dosen pun terlalu lama gitu ya bergerak gitu ya. Ketika ada darah segar ya, Pak Muslimin Nasution, Pak Sakib Mahmud gitu ya. Tokoh-tokoh mahasiswa ini dengan cepat setelah tahun 70-an ya, genealogi intelijensia Muslim. Itu kan akhirnya variannya itu berkembang gitu ya. Seperti itu dengan masuknya misalkan gerakan tarbiyah di kampus gitu ya. Yang dalam jadi memang realitanya sekarang macam-macam ya di kampus itu. Ini yang menarik sebetulnya ya. Kalau menurut saya itu
sah-sah saja ya, karena itu kampus itu kan sangat terbuka ya. Jadi memang berbagai macam aliran pemikiran itu di kampus itu sangat terbuka sekali gitu ya. Tapi kalau kita melihat akarnya tadi gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh Islam itu yang menarik ya, bisa terlibat mendirikan misalkan sekolah tinggi Islam gitu ya. Lalu di Masyumi gitu, walaupun belakangan kan Masyumi pun dengan NU ada ini ya, ada perbedaan gitu ya, yang akhirnya berpisah. Walaupun di konstituante nanti bersatu kembali mengusung Islam sebagai dasar negara gitu. Jadi memang yang diperlukan kalau menurut saya ada dialog tadi gitu ya. Bagaimana para pendiri bangsa ya, bagaimana misalkan di BPUPK misalkan ya, di Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, ada dua aliran misalkan ya. Ini sebut saja gitu, kata Prof. Supomo, satu Islam, satu kebangsaan gitu kan. Nah, tokoh-tokoh Islam waktu itu menyatakan kekeh dengan keislamannya sebagai dasar negara gitu ya. Tokoh-tokoh kebangsaan itu macam-macam ya. Kayak Soekarno kan mengajukan kebangsaan, terus perikemanusiaan, internasionalisme dan sebagainya gitu. Supomo mengajukan lain gitu ya. Nah, tapi kan ada dialog di sana kan sampai tanggal 22 Juni itu ya. 2 hari lalu berarti ya. 78 tahun lalu terjadi dialog bagaimana ada kompromi di sana gitu kan. Nah, ini menarik ya. Muhammad Hatta itu menjadi ketua Dewan Pengurus Panitia Pendirian UII gitu ya, STI tadi gitu ya. Nah, ada Muhammad Hatta, lalu ada Prof. tadi Caroko, ada tokoh-tokoh yang dikenal Prof. Tokoh-tokoh kebangsaan dan tokoh-tokoh Islam gitu ya. Bagaimana mereka itu bisa bersama gitu ya, bisa berdialog. Nah, ini mungkin sekarang tantangannya itu sih gitu ya. Bagaimana yang dengan beragam macam varian gerakan dakwah kampus gitu ya, itu bisa aja berdialog ya. Tadi ada dari kami gitu ya, Satuan Aksi Mahasiswa gitu ya. Coba sowan misalkan, mungkin sudah ada kali ya, saya nggak tahu ya kalau sekarang gitu ya. Bagaimana kami main dialog tadi ke PMII, ke IMM gitu kan, lalu LDK gitu ya, untuk kepentingan bersama yang lebih besar gitu, seperti itu. Jadi memang ini sangat menarik ya, karena di kampus tadi dia sangat terbuka, berbagai macam pemikiran, jangankan yang Islam gitu, yang bukan Islam aja beragam sekali gitu kan, gerakan anti dakwah juga ada gitu kan. Nah, ini yang menarik, bagaimana para pendahulu kita tadi ya itu bisa berdialog gitu ya. Jadi di Bandung pun waktu pendirian Unisba itu kan artinya tidak hanya tokoh Islam sebetulnya gitu ya. Jadi secara kampus sebetulnya gitu ya, menarik teman-teman LDK gitu dengan segala macam gerakannya itu mungkin bisa membangun dialog ya. Setelah itu juga membangun dialog dengan organisasi-organisasi di luar Islam gitu. Kalau di Bandung dulu PMB namanya, Persatuan Mahasiswa Bandung, dengan HMI ya, di tahun 48 itu mereka walaupun beda tapi bisa saling berdialog gitu ya. Ahmad Nukman itu anggota PMB ya, anggota HMI ya gitu kan. Nah, ini sih yang menarik, bagaimana terjadi dialog itu, karena memang perbedaan tadi ya, cara pandang dan sebagainya macam itu di kampus ya sudah biasa mungkin. Tapi bagaimana membangun dialog itu sih kalau menurut saya sekarang, supaya tadi ya, Pak Wahid Hashim itu kan dari NU ya, Muhammad Nasir itu Persis. Tapi waktu mendirikan Masyumi di Yogyakarta 7-8 November itu, dua orang itu panitia sibuk itu berdua tuh dekat sekali gitu kan. Jadi ini bagaimana sih membangun ini gitu ya. Mungkin ada masukan mungkin dari Kang Sabta ini sebagai sejarawan juga muda nih, seperti apa? Atur nuhun. Ya, terima kasih Kang Rizky. Saya kira itu benar ya, membangun dialog dan juga tentu memperluas wawasan masing-masing gitu ya. Jadi artinya ya misalkan orang-orang HMI jangan hanya mengenal Cak Nur doang, ya kan. Orang PMII jangan hanya mengenal atau membaca Gus Dur doang, atau orang-orang LDK jangan hanya membaca Hasan Alban atau Yusuf Qaradawi saja, tapi memang kita harus ya memperluas juga gitu kan, mengenal
Muhammad Natsir, Rasidi, Kiai Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Saya kira itulah yang bisa mempersatukan gerakan-gerakan dakwah di kampus. Gitu. Baik, terima kasih Kang Sabta. Terus itu ada pertanyaan Kang Rizky di kolom komentar. Oh iya. Pertanyaan ini dulu ya, dari atas coba ya. Saya Waning, salah satu anggota keluarga Jamaah Salahuddin ya. Merekomendasikan buku-buku yang dapat dibaca adik-adik ADK atau rekomendasikan tokoh-tokoh yang diundang diskusi terkait sejarah dakwah kampus agar estafet dakwah kampus tetap berjalan. Nah ya, ini terima kasih Mbak Waning ya dari Jamaah Salahuddin nih. Menarik gitu ya. Salahuddin juga salah satu tempat bersejarah ya di UGM, lembaga dakwah kampus dan masjid kampus. Buku-buku tadi sempat disinggung Kang Sabta ya, jadi bagaimana memperluas bacaan kita ya tentang sejarah dakwah kampus ini tidak bisa dipisahkan kalau lihat akarnya dengan sejarah pergerakan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, baik di berbagai ormas Islam tadi ya. Karena pendiri STI gitu ya, yang dari mana di STI ini mereka nanti menyebar ke kampus-kampus di Indonesia itu adalah orang-orang dari Muhammadiyah, NU, Persis gitu ya. Lalu PUI tadi gitu kan, tokoh-tokoh nasional gitu ya. Nah, yang perlu dibaca mungkin bagaimana karena tadi akarnya adalah tokoh-tokoh Islam, maka yang menarik adalah bagaimana pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia itu perlu dibaca ya. Sebagai contoh Kiai Wahid Hasyim itu ada bukunya karangan tersiar itu ya, biografinya Kiai Wahid Hasyim ditulis Abu Bakar Aceh. Lalu kalau Pak Nasir sudah banyak bukunya gitu ya. Karena Pak Nasir ini bikin program nama Dewan Dakwah ya, pendiri Dewan Dakwah, bikin program namanya Bina Masjid Kampus ya. Nah, itu bisa lalu ini nih. Kelihatan ke sini nih, sekitar akhirnya Republik. Bakti Sekolah Tinggi Islam Balai Muslim Indonesia kepada Bangsa. Ini pergerakan pemuda Islam di awal tahun 45 itu bisa dibaca. Penulisnya Pak Anwar Haryono nih, mahasiswa STI gitu ya. Dan juru bicara terakhir Partai Masyumi dan Pak Lukman Hakim, stafnya Pak Muhammad Nasir ya. Lalu sebetulnya kalau lebih ditarik akarnya lagi bisa ke Cokro Aminoto gitu ya. Kayak Ahmad Nu'man aja. Ahmad Nu'man itu putra dari Haji Jamhari. Haji Jamhari ini tokoh pengusaha besar Garut Muhammadiyah, Sarekat Islam. Maka Sarekat Islam itu bisa dibaca nanti. Buku-buku terkait Sarekat Islam. Jadi dakwah kampus ini dia akarnya itu menarik ya, yaitu dari tokoh-tokoh Islam yang bersentuhan ya dengan ormas-ormas Islam di Indonesia, dan makanya pemikiran-pemikiran Kiai Haji Mas Mansur misalkan tadi ya sebagai pendiri atau dosen Kiai Zainul Arifin itu dari NU juga dosen. Jadi tokoh-tokoh itu bisa dibaca ya. Buku-bukunya cukup banyak berarti ya, tokoh-tokoh Islam. Nah, kalau susah baca bukunya, buka website jejakislam.net gitu ya. Itu sudah ada ya tokoh-tokohnya. Sebagian di sana gitu ya, seperti itu. Lalu yang bisa diundang terkait sejarah ya mungkin sejarawan berarti ya. Kalau saya sendiri menulis tesis tentang biografinya Pak Ahmad Nu'man, jadi saya dapat data-data tentang dakwah kampus ini gitu ya. Ketika menelusuri kehidupan beliau dari kecil gitu kan, bersentuhan dengan bapaknya yang dengan Hos Cokro Aminoto, dengan Abdul Muiz ya. Bahkan novel Salah Asuhan itu ditulis di rumahnya Pak Nu'man di Garut ini gitu. Jadi itu bisa mungkin Yudi Latif tadi ya. Yudi Latif mungkin setelah tahun 70-an ya bisa diundang tuh. Karena disertasinya membahas itu gitu ya. Lalu yang belakangan mungkin yang terbaru ya Ustadz Pepen itu ya. Dari Dewan Dakwah, dari Masyumi menuju Dewan Dakwah gitu ya. Nah, karena Dewan Dakwah punya program di kampus-kampus gitu ya. Lalu itu sejarawan Pepen Irfan Fauzi gitu ya.
Lalu Pak Lukman Hakim mungkin tadi bisa ya yang di tentang STI gitu ya. Itu mungkin bisa tuh. Dan supaya akarnya itu tetap berjalan ya, tetap semangat dakwah kampus saat ini gitu ya. Di tengah berita menurun, kita harus melihat bagaimana perjuangan tadi. Nah, orang bikin Masjid Salman itu luar biasa loh itu. Perjuangannya itu nggak ada masjid di kampus. Bayangin ya, kalau sekarang kita mau sholat, Kang Sabta kan di UIN tuh masjid mungkin ada berapa di dekat kampus gitu ya. Orang zaman dulu mau sholat aja dia harus berjalan kaki 3-4 kilometer. Kata Pak Nu'man itu kalau kita izin sholat gitu ya, berangkat pulangnya itu udah selesai mata kuliahnya gitu ya. Jadi kita bolos mata kuliah gitu ya. Padahal kata Pak Nu'man ini menuntut ilmu itu sama-sama wajib. Gitu. Lihat pemikirannya gitu ya. Sholat itu wajib, ikut kuliah juga wajib. Jadi solusinya itu adanya masjid di sekitar kampus gitu ya. Nah ini yang menarik ya. Terima kasih Wening ini. Terus yang kedua apa lagi nih? Terakhir ya Farah dari UIK ini. Bagaimana masjid kampus dan dakwah kampus berdiri sangat lekat dengan budaya keilmuan. Betul ya tadi ya. Bagaimana dari asrama yang mengundang kajian gitu ya, terus membangun masjid belum jadi dibikin dulu musola tuh gitu ya. Di musola juga diundang tokoh-tokoh Islam gitu ya. Dan nanti LMD itu kan baru belakangan ya, latihan mujahid dakwah gitu ya, menghadapi Ghazul Fikr ya. Tapi menghadapi mengapa aktivis hari ini lebih terkesan pragmatis terhadap isu pemikiran keumatan secara umum, semakin longgar dalam membangun budaya ilmu. Ada keseimbangan antara aktivisme dengan intelektualisme, kiranya bagaimana pandangan dari waduh. Nah, jadi kalau kita melihat dulu ya, kalau di kampus nih, spesifik di kampus ya, Prof. T.M. Sulaiman itu guru besar di bidang elektro gitu ya, dan juga ketua YPM Salman. Bang Imad itu dosen, gitu ya. Doktor. Saya di Masjid Salman itu menarik ya. Lihat buku-bukunya Bang Imad itu ada dikasih Prof. Alatas misalkan. Nah itu artinya ketemu tuh antara aktivisme Bang Imad dengan intelektualismenya gitu ya, sebagai seorang dokter dosennya gitu ya. Ya ini yang menjadi tantangan kita bagaimana mensinkronkan antara aktivisme dan terus belajar ya, terus mengaji gitu ya. Dan ini mungkin justru ke sana arahnya dakwah kampus itu bagaimana membangun selain tadi ya aktif ADK lah istilahnya apa itu ya aktivitas di dakwah, tapi juga membangun otoritas keilmuan. Mungkin itu sih secara singkat dari saya. Mangga Kang Fahri mungkin ada nggak Kang Fahri? Ada. Oh ya siap. Maaf tadi ini sinyalnya jelek. Gimana? Masih ada teman-teman? Udah cukup ya, saya kira. Ada lagi? Nanti Kang Rizky tadi ada banyak yang minta materi, katanya nanti Oh ya pagi boleh. disusulkan insya Allah. Di grup ya nanti insya Allah. Berhubung kita sudah masuk di penghujung waktu yang kita anggarkan ya, sudah pukul 12 juga sekarang masuk waktu zuhur. Akhirnya kita sampai di akhir acara ini. Alhamdulillah kita sudah menyimak paparan yang begitu luas tadi tentang sejarah pergerakan dakwah di dunia kampus yang dimulai dari Bandung ya khususnya dari Salman ITB tadi. Sekian teman-teman ngobras JIB kali ini, mudah-mudahan bisa memantik api yang lebih besar ya, biar kita, kalau tadi bahasanya Bung Karno itu yang penting apinya gitu kan, Islam tuh yang penting apinya, ruhnya bisa kita dapatkan, dan semakin semarak lagi ke depan penelitian-penelitian tentang sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Terima kasih Kang Rizky atas kesempatannya untuk kami semua. Juga kami dari Jejak Islam untuk Bangsa memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Rizky tolong di end ya. Itu Akang hostnya sekarang.